Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Medan Satria, tepatnya di Jalan Harapan Indah Boulevard nomor 9A, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, di antara pintu rezeki, pintu surga dan juga pintu pahala yang kita ketahui adalah beramal soleh, kemudian juga mungkin bersedekah dan juga berpuasa. Nah di antaranya ada salah satu amalan, yaitu berbakti kepada orang tua. Nah berkaitan dengan bahasan berbakti orang tua ini akan menjadi bahasan yang menarik dalam Damai Indonesiaku siang hari ini, yaitu pintu rezeki dan surga berbakti kepada orang tua. Bersama guru-guru kita, Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun, dan juga Kiai Haji Ahmad Zubaidi yang akan membahas tausiah berkaitan dengan tema ini. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, para jamaah sekalian, ayahanda, ibunda yang ada di sini, juga guru kita tercinta Kiai Haji Ahmad Zubaidi, izin Yai duluan ya, biar nggak kelihatan. Nih kalau sepanggung begini ke pasar pagi naik mobil bis, hati terasa grogi habis. Biar nggak sepanggung, kayaknya naik mobil mewah bawa anak, saya turun ke bawah lebih enak. Ya, sepat gabus lele lohan, cepat bagus nggak bertele-tele karena jamaah juga udah nggak tahan. Namanya cuaca hujan, masjid nyaman, ber-AC, itu nggak berasa takutnya. Obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk gampang tidur. Masih semangat kan? Assalamualaikum. Oh, masih kejawab, berarti masih hadir. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita kali ini pintu rezeki dan surga berbakti kepada orang tua. Dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, lewat karya kitab beliau yang diantaranya ada namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Beliau kutip ungkapan yang merupakan dari saudara sepupu baginda Rasulullah, saudara misan Nabi, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Bapak Ibu, Abdullah ibnu Abbas dalam kitab tersebut menyebutkan di mana Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat, ada 3 tempat yang dimana Allah mengawali perintahnya dengan rangkaian perintah yang berangkai. Ada berapa tempat? Biar ingat dong, ada berapa? 3. Jadi walaupun sebentar tapi kecelendek makan bakso rusuk, biar pendek tapi masuk ilmunya. Pertama, kata Abdullah ibnu Abbas, firman Allah yang berbunyi, aqimus sholah wa atuz zakah. Ini diperintahkan buat kita semua dan mengerjakannya harus seiring sejalan, harus berangkai. Dirikan sholat dan harta di saat sampai haul dan nisabnya wajib dibayarkan zakatnya. Jadi nggak sah orang yang sholat tapi nggak bayar zakat, nggak keterima orang yang zakat tapi nggak sholat. Sholat dilaksanakan, harta pun di saat sampai haul nisabnya wajib untuk dikeluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul. Patuhlah kamu kepada Allah dan patuhlah kamu kepada perintahnya Rasulullah. Di saat perintah Allah kita kerjakan,
pun perintah Kanjeng Rasul wajib kita laksanakan. Enggak sah, enggak keterima orang yang sama Allah patuh, sama Nabi ngebangkang, atau sebaliknya sama Nabi patuh tapi sama Gusti Allah ngebangkang. Seiring sejalan perintah Allah kita laksanakan, sunnah Nabinya pun wajib kita jalankan. Jelas apa enggak tuh? Udah berapa tuh? 2. Yang ketiga, masuk kepada poin yang saat ini kita angkat sebagai tema besar kajian kita. Pintu sorga terbuka, rezeki berkah di saat kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan dalilnya yang harus kita laksanakan secara seiring sejalan berangkai, surat Luqman ayat 14. Surat apa? Ayat berapa? Ini jamaah damai Indonesia kalau boleh saya tanya, hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua-muanya depan apa bagian akhir aja? Karena mohon maaf Ki Jubaidi, yang namanya Quran gak segampang kayak nyanyian. Kalau nyanyian mah dipancing cepat banget. Coba terusin deh. Cikini cepet. Resep banget Pak kalau mak ngaji ketawa begini. Nih kalau udah ketawa begini mau utang lupa dia. Ya. Oke, kita teruskan. Itu yang ketiga. Kata Abdullah ibnu Abbas, perintah Allah yang harus kita laksanakan secara berangkai. Yang ketiga terdapat di surat Luqman ayat 14. Ibu yang nulis ketinggalan. Oh, nulis tuh begitu. Ngaji jiping doang, ngaji nguping. Ya. Apa artinya? Bersyukurlah kamu kepadaku, kepada Gusti Allah. Dan di sini mohon maaf Bapak Ibu, wawunya wawu atof, dan juga kepada kedua orang tua kamu. Jadi enggak diterima orang yang sama Allah patuh tapi sama orang tua ngelawan. Juga sia-sia orang yang berbakti sama orang tua tapi sama Allah ngebangkang. Seiring sejalan perintah Allah kita laksanakan kepada kedua orang tua, tanda kutip mertua, juga di saat ada mereka wajib untuk kita berbakti kepadanya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau boleh saya tahu, ini yang diajak bicara kalau yang perempuan, perawan, gadis, janda, balik apa udah bulak-balik? Ini yang laki-laki mohon maaf, perjaka, duda, apa masih bujangan? Nah. Karena kalau lihat dari wajah-wajahnya kelihatan dari bawahnya masih 20 tahun ke bawah ini. Oke, kita teruskan. Bu, Pak, terutama buat saya yang bicara, buat Bapak Ibu yang semuanya hadir, ya Allah ya Rabbi, buat yang udah berumah tangga. Berarti orang tua di sini ulama ingin mengajarkan tanda kutip mitoha. Understand mitoha? Nah, nggak tahu mertua. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, ada yang nggak paham begini dua-duanya, sama orang tuanya baik banget, royal banget, tapi sama mertua pelitnya 17 setan. Ada nggak anak mantu yang begitu tuh? Oh, yang jawab Bapak Ibu loh banyak tuh. Tadi saya sebelum ke wilayah Bekasi ngaji damai, tadi saya berangkat dari Depok. Saya pakai mobil bukan mobil mewah, mobil biasa, tapi untung bannya kanan kiri ada. Sekarang ibu bapak boleh ketawa. Maksudnya kendaraan mobil untuk menghantarkan kita sampai kepada tujuan, betul apa enggak? Lantas di tengah-tengah ada driver yang megang setir, betul apa enggak? Tapi walaupun mobil mewah, tapi nggak ada ban kanan kiri, nyampe apa enggak? Nah ini kanan kiri maksudnya orang tua dan mertua. Oh, nah Bapak Ibu rahimakumullah, di saat kendaraan sopir gelisah, kenapa? Ini sopir bilang harus dispuring karena harus ada balancing. Kenapa?
Kenapa? Berarti nggak seimbang antara orang tua dan mertua. Oleh karena dalam kesempatan yang singkat, nanti kita teruskan. Boleh saya tutur pakai pantun, boleh? Boleh? Ada rengginang, ada jamu. Cakep, Ada acar buat tetamu. cakep. Kau buat senang hati orang tua kamu, pasti Allah buat lancar rezeki kamu. Amin, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Abi Pantun yang telah menyampaikan tausiah di segmen 1 ini. Bagaimana sesungguhnya makna dan keutamaan kita kepada orang tua, keutamaan taat kita kepada orang tua. Serasa satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan.